Sahabat pendidikan karakter, apakah draft RUU Sisdiknas saat ini sudah memiliki panduan dalam menyusun dan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam mengembangkan kurikulum? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, kurikulum di banyak negara selalu dikaitkan dengan apa tujuan dari proses pendidikan yang ingin diraih oleh bangsa tersebut. Karena itu umumnya ada dasar-dasar yang harus diperhatikan dalam rangka mengembangkan kurikulum. Apa dasar-dasar yang dipakai oleh pemerintah di dalam mengembangkan kurikulum sebagaimana ada di dalam draft RUU saat ini? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, apakah draft RUU Sisdiknas yang didesain oleh pemerintah saat ini sudah memberikan panduan yang cukup jelas tentang bagaimana cara menyusun kurikulum dan apa yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum? Penyusunan kurikulum yang baik harus memperhatikan cara-cara menyusun kurikulum dan bagaimana sebuah kurikulum itu disusun. Kurikulum yang baik harus memiliki panduan tentang bagaimana cara menyusunnya dan bagaimana atau hal-hal apa saja yang harus diperhatikan di dalam penyusunan kurikulum. Sahabat pendidikan karakter, kalau kita telaah dan teliti lebih dalam tentang draft RUU Sisdiknas yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah, terutama norma tentang mengatur bagaimana kurikulum disusun dan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tampaknya kita harus kecewa. Karena draft RUU yang ada saat ini ternyata tidak ada panduan untuk menyusun kurikulum. Coba kita bandingkan dengan Undang-Undang Sisdiknas saat ini yang berbicara tentang kurikulum. Pada pasal 36 ayat 3 itu dijelaskan demikian dalam undang-undang yang sekarang ini berlaku. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, pengetahuan, teknologi dan seni, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Perkembangan ilmu, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan J. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Saya rasa Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 cukup jelas memberikan norma dan pedoman untuk menyusun serta mengembangkan kurikulum dalam konteks tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat detail diatur norma-normanya sehingga ini menjadi panduan bagi para pengembang kurikulum untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sisdiknas ini. Namun apa yang kita temukan di dalam draft RUU saat ini? Semua poin yang saya sampaikan tadi dari A sampai J sampai persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan tidak ada di dalam norma-norma yang dipergunakan untuk mengatur atau menyusun kurikulum yang ada di dalam draft RUU Sisdiknas saat ini. Bagi saya ini sebuah kemunduran, sungguh sebuah kemunduran. Konsep kurikulum kita, cara menyusun dan panduan-panduan yang diberikan di dalam Undang-Undang Sisdiknas saat ini sudah sangat detail dan tetap relevan meskipun itu sudah 20 tahun lalu. Tetapi saat ini justru draft yang ada sama sekali tidak memberikan panduan dan norma tentang bagaimana menyusun kurikulum yang ada. Karena itu menurut saya draft RUU yang saat ini itu jauh-jauh lebih mundur daripada apa yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang dibuat hampir 20 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kurikulum yang ada di dalam draft RUU Sisdiknas saat ini lebih visioner, lebih baik, lebih maju? Saya rasa justru sebuah kemunduran. Menurut saya, norma dan pedoman penyusunan kurikulum sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 36 ini harus tetap dipertahankan.
Karena justru inilah yang menjadi panduan yang jelas. Sehingga pembuat kurikulum, pemerintah tidak bisa seenaknya sendiri mendesain kurikulum. Karena itu, sebaiknya para pendesain RUU Sisdiknas saat ini ketika berbicara tentang kurikulum, lebih baik belajarlah dari Undang-Undang Sisdiknas sebelumnya. Kita tidak bisa hanya melulu melihat masa depan tanpa melihat sejarah. Kurikulum yang sebelumnya itu sudah sangat baik bagaimana dikasih pedoman untuk menyusun dan apa-apa saja yang harus diperhatikan. Karena itu masukkanlah hal-hal yang menjadi norma penting ini di dalam pengembangan kurikulum, sehingga nanti ketika pemerintah itu harus mendesain dan mengembangkan kurikulum, acuan dan normanya sangat jelas. Dan ini sudah ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas kita saat ini. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.